pendengar Siap Utus, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Mungkin yang lagi di rumah, atau yang lagi di jalan, atau yang lagi santai-santai nih, atau yang lagi nongkrong di kafe. Yuk dengerin podcast kita kali ini. Dan kita berharap banget teman-teman tuh bisa nonton podcast kita mulai dari awal sampai akhir tanpa di skip. Karena podcast kita saat ini akan membahas sesuatu yang sangat berkaitan dengan hidup kita dan tentunya akan menarik. Iya betul sekali. Hidup kita sehari-hari nih sangat detail banget nih sebenarnya. Oke, saat ini podcast pertama kali ya Kak Sri ya dalam iya, tahun ini. Betul sekali. Dan kita bersyukur banget bahwa kita udah bisa nih untuk melakukan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita yang mungkin dulu dalam 2 tahun ini sempat ketunda, apalagi untuk pelayanan di gereja, dan kita bisa kembali untuk bangkit sama-sama melayani Tuhan. Iya, jadi kayak kita serasa terbebas ya. Iya. Meskipun masih dalam suasana pandemi, tapi kita harus tetap menjaga juga kesehatan kita dan tetap terlindung lah, aman dari COVID. Ya, dan saat ini kita melakukan podcast, saat ini juga kita tuh bersyukur banget, makanya kita mau membahas sesuatu hal yang menarik banget, dan tentunya kita punya narasumber yang juga bisa kita ajak ngobrol dengan enak pada saat ini. Siapa sih Kak Sri? Siapa ya? Sebenarnya familiar banget sih teman-teman di istilahnya di lingkungan kita ya, di lingkungan gereja kita, khususnya di jemaat kota. Soalnya dia sering pelayanan nih. Dia sering pelayanan, dia juga sering melayani di PPGT kota. Ya betul, di SMGT, bahkan di jemaat loh teman-teman. Ya bener banget. Oke deh, langsung aja. Halo Kak Kesha. Halo Kak Titi, Kak Sri, halo teman-teman semua. Apa kabar? Puji Tuhan, sehat. Baiklah, sehat dong. Selama 2 tahun gimana nih Kak Kesha? Aktivitas-aktivitasnya. Selama 2 tahun ini puji Tuhan meskipun COVID, ya kan. Tadi pasti ada yang tebak, pasti pendeta nih narasumbernya teman-teman. Yang aktif di kota, yang melayani familiar, pasti rata-rata pasti pasti pendeta. Ya teman-teman yang diberkati Tuhan, Kak Titi dan Kak Sri, puji Tuhan 2 tahun berlalu saya sampai saat ini itu berarti karena kemurahan Tuhan. 2 tahun aktivitas saya setelah lulus kuliah tentu saja saya melayani, dan 6 bulan terakhir saya berada di jemaat kota bersama-sama dengan Kak Titi, Kak Sri dan teman-teman semua. Oke. Nah, Kak Kesha nih sekarang lagi sibuk apa sih? Atau lagi persiapkan apa gitu? Untuk saat ini saya kegiatannya masih pelayanan, masih kadang-kadang pelayanan di kota kan. Tetapi di sisi lain saya juga sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes vikaris. Oh, vikaris itu kalau kita di gereja Toraja itu kayak proponen ya? Benar, kayak proponen. Iya, untuk masuk pendeta. Masuk pendeta, iya, salah satu impian Kak Kesha ya? Tentu saja itu cita-cita mendarah daging. Udah dikuliahkan. Udah dikuliahkan selama berapa tahun. Iya. Dan saat ini akhirnya bisa sampai di tahap itu ya. Benar. Kak? Setelah 2 tahun menunggu Kak, lama loh. Setelah 2 tahun menunggu, ya akhirnya terpanggil untuk tes. Itu baru tes. Baru tes ya. Oke. Tapi Kak Kesha mau tanya dong, kira-kira kan Kak Kesha ini tuh orang yang bisa dibilang setiap hari bergaul dengan firman Tuhan, kuliahnya mengenai firman Tuhan, belajarnya setiap hari firman Tuhan dong ya, sering pelayanan. Tapi masih ada rasa khawatir nggak sih untuk mengikuti tes itu? Kalau khawatir pasti khawatir. Kenapa khawatir? Karena setelah 2 tahun nggak terbuka, tentu saja yang mendaftar membludak, karena bukan cuma saya yang ingin menjadi pendeta. Banyak kan? juga ya mau jadi pelayan Tuhan. Banyak. Tapi tertunda karena pandemi, dan akhirnya saat ini mereka akhirnya berhadapan dengan saya dan teman-teman lainnya. Kami harus mengikuti tes. Tentu saja ada kekhawatiran di situ. Kekhawatirannya apa? Kekhawatirannya, aduh nanti saya nggak lulus, saya dikalahkan. Meskipun memang istilahnya kita tes untuk bagian gerejawi ya, tapi kan pasti tetap ada duniawinya. Aduh, teman-teman pasti bisa mengerti apa yang saya maksud. Kak Kesha aja khawatir. Iya, apalagi kita. Kak Kesha aja yang setiap hari mungkin baca Alkitab ya. Apalagi kita yang mungkin baca Alkitabnya tuh seminggu sekali. Ya gereja aja bisa dibilang kita lebih meminimalisir lah ya. Kita gereja apalagi 2 tahun ini kan udah terbiasa dengan online, mungkin aja nggak pernah buka Alkitab. Betul sekali. Sampai malu sendiri ya. Nggak pernah buka Alkitab. Oke Kak Kesha, ini tuh kebetulan banget kita tuh saat ini mau bahas sih mengenai kekhawatiran yang sering terjadi nih.
dalam kehidupan kita. Oke. Nah, Kak Kesha, menurut Kak Kesha kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran, ketika kita berbicara tentang khawatir, maka hal yang ada di pikiran kita tentu saja pasti sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, masa depan, keuangan, pekerjaan, pasangan hidup yang belum muncul batang hidungnya, kita nggak tahu dia ada di mana gitu kan. Terus banyak hal lain yang kita khawatirkan, kesehatan orang tua yang ada di kampung mungkin, atau kita anak rantau, saudara, kita punya khawatir. Nah, kalau saya mau katakan kekhawatiran itu dia orientasinya ada di dalam pikiran, di dalam pikiran kita. Kenapa kita khawatir? Karena kita pikir itu, kita pikir, aduh bagaimana ya orang tua saya di kampung gitu, sama kayak saya, bagaimana ya nanti saya tes vikaris gitu. Padahal belum sampai di situ kan. Betul. Gitu. Jadi khawatir itu selalu berbicara tentang apa yang ada di dalam pikiran kita, dan itu berorientasi pada apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita gitu. Bener banget sih. Tuh betul-betul dalam sih ya. Sampai maksudnya itu dari kehidupan pribadi kita, dari kehidupan pekerjaan kita, atau dari apapun sebenarnya itu semua banyak sumber-sumber khawatir ya sebenarnya. Tapi wajar nggak sih Kak Kes, kita tuh manusia tuh khawatir? Wajar tidak wajar tentu saja wajar. Aku aja khawatir tadi kata Kak Titi, aku bergaul sama firman Tuhan ya, bergaul banget nih aku anaknya sama firman Tuhan. Meskipun aku nggak baca firman Tuhan tiap hari, tetapi pasti aku ada menyempatkan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat doa kan. Itu kan adalah hal yang paling penting untuk kita sebagai orang Kristen. Tetapi berbicara tentang kekhawatiran itu pasti ada dan wajar. Kenapa wajar? Karena kita manusia, masih hidup di dunia. Teman-teman semua, kita semua masih hidup di dalam dunia. Jadi berbicara kekhawatiran itu wajar gitu, kalau sebagai manusia. Tetapi kalau kita melihat lagi apa kata Alkitab, kalau kita sudah lihat Alkitab, di Alkitab sendiri dikatakan janganlah engkau khawatir, serahkanlah semua kekhawatiranmu, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu semua kepadanya sebab dia yang memeliharamu gitu kan. Jadi kalau di Alkitab tidak ada toleransi untuk kita khawatir gitu. Tapi karena kita hidup di dunia, maka kekhawatiran itu pasti ada. Pasti ada. Iya sih. Dan kalau kita juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab nih, ada kok beberapa tokoh Alkitab yang banyak khawatir ya. Contohnya banyak. Abraham, dia khawatir nggak punya keturunan. Musa khawatir saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk mau memimpin bangsa Israel. Dia khawatir, bisa nggak ya Tuhan aku nanti pimpin bangsa yang besar ini, bangsa yang tegar tengkuk kayak gitu. Siapa lagi Sri? Sama ini Maria. Nah, mamanya Yesus ya, atau bundanya Yesus. Dia juga khawatir. Dia dikasih tahu Tuhan kalau dia akan akan mengandung dan melahirkan. Terus suaminya juga atau calon suami Yusuf adalah bapaknya Tuhan Yesus ya. Dia juga khawatir dan digosipin. Benar. Terus benar. dia sampai mau lari loh dari Tuhan, atau mau menceraikan atau mau meninggalkan Bunda Maria yang kita anggap sebagai banyak ininya ya. Kisah-kisah di dalam Alkitab yang berkaitan dengan kekhawatiran. Kalau kita melihat kisah Raja Daud juga yang dulu dikejar-kejar sama Raja Saul karena kecemburuan pada saat itu, Daud bisa menaklukkan berlaksa-laksa kan. Akhirnya Raja Saul cemburu, padahal Raja Saul itu bapaknya Yonatan. Sahabatnya Daud. Tentu saja akan ada kekhawatiran yang berlebihan sehingga dia lari cari tempat sembunyi. Dia khawatir dia terbunuh gitu. Makanya di dalam Mazmur itu ada di situ waktu Daud bilang, sampai kapan atau seberapa jauhkah lagi aku harus khawatir Tuhan. Nanti teksnya aku taruh ya di sini ayatnya. Ayat Alkitab. Ayat Alkitab yang mendukung ya. Tapi ini nggak bisa kita itu berbicara khawatir, tapi kita sendiri tanpa sadar ya, kenapa sih khawatir itu bisa muncul dalam diri kita? Khawatir muncul karena kita manusia. Karena kita manusia dan kita punya tanggung jawab untuk membiayai hidup kita, membiayai orang di sekitar kita, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama kita, sehingga ada timbul kekhawatiran. Sekali lagi kekhawatiran itu muncul dan timbul dari pikiran kita, gitu kan? Kenapa kekhawatiran bisa muncul? Karena yang pertama kita kurang bergaul dengan Allah.
Oke. Gitu. Kita kurang bergaul dengan Allah, kita kurang dekat dan akrab dengan Allah. Kita tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah kasih kepada kita untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman, bersama dengan Dia. Nah, Kak Sri, Kak Titi, dan teman-teman di PPGT Kota, satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, meskipun akan banyak hal-hal lain yang akan saya sampaikan, tetapi hal yang ingin saya sampaikan pertama adalah kekhawatiran itu sebenarnya bisa diantisipasi. Kenapa? Karena ketika kita bergaul dekat dengan Allah, kita memanfaatkan teman-teman kita di sekitar, maka saya yakin bahwa kekhawatiran itu paling tidak akan berkurang. Kalau kita berbicara tadi tentang toleransi kekhawatiran, di Alkitab kan tidak boleh khawatir. Tetapi Allah memaklumi itu. Kenapa Allah memaklumi? Karena Allah tahu kita tidak berdaya. Ketidakberdayaan kita sebagai manusia yang hidup bersama-sama atau berkutat dengan dosa itu akan membuat kita khawatir. Makanya kenapa saya senang sekali sama salah satu program PPGT Jemaat Kota. Apa tuh, Kak? Oh, tentu saja bukan podcast ya. Tentu saja bukan podcast kan ini kan pertama kali. Iya, jadi program yang saya paling senang dulu semenjak saya magang itu adalah kelompok tumbuh bersama, kelompok PA. GCB dulu GCB namanya sekarang tahun kemarin ya. Sekarang KTB. Sekarang KTB ya. Nah, jadi kadang-kadang mungkin ada yang berpikiran bahwa di dalam KTB itu kita dijudge. Aduh, kok enggak tahu firman Tuhan, kok enggak kenal dekat sama Allah. Mungkin pemikiran mereka begitu kan. Sehingga mereka takut mau ikut KTB. Padahal sebenarnya KTB itu asik. Kenapa saya bilang asik? Karena saya pernah ikut gitu kan. Saya pernah ikut. Dulu saya satu grup sama Kak Alvin. Nah, jadi saya bisa merasakan bagaimana saya disupport, saya didukung dalam doa dengan sama Kak Titi juga. Saya kita satu kelompok. Iya, satu kelompok. Satu kelompok. Jadi saya sangat senang dengan program itu, tetapi kayaknya memang kurang peminat ini. Karena itu tadi ada ketakutan mereka akan dijudge bahwa mereka tidak benar, mereka tidak menguasai Alkitab. Padahal di dalam KTB itu kita tumbuh bersama. Namanya kelompok tumbuh bersama, maka pasti kegiatan di dalam situ pasti menumbuhkan iman bersama gitu kan, bersama-sama dengan kakak PA yang telah ditunjuk dan yang sudah mendelegasikan dirinya untuk menjadi pemimpin di dalam kelompok itu, menanggung dan memikul tanggung jawab. Mereka tidak akan menjustifikasi teman-teman, tetapi mereka akan mendukung teman-teman supaya teman-teman itu bisa bertumbuh di dalam iman. Dan kekhawatiran yang teman-teman miliki itu seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa curahkan gitu, sampaikan. Karena ketika kita punya teman terdekat, kerabat ataupun keluarga di dalam KTB, itu kan akan membuat kita merasa setidaknya lebih plong. Meskipun kita bilang begini, saya kan sudah berdoa. Betul, kita memang harus berdoa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan ya, menurut Martin Luther. Jadi ibaratnya kalau orang Kristen tidak berdoa itu mati, karena tidak bernafas gitu. Nah, jadi kita berdoa, tetapi kita juga melakukan yang terbaik gitu. Karena pasti Tuhan akan melengkapi itu isi doanya kita. Ketika kita berdoa khawatir sama Tuhan, saya khawatir kalau saya begini. Mungkin kita rasa karena kita tidak bisa melihat Tuhan secara langsung kan, objek Tuhan itu kita tidak bisa lihat secara langsung. Kita hanya bisa berbicara dengan Dia, dan itu pun ibaratnya kayak Tuhan tidak berbicara kayak aku bicara sama Kak Titi, aku bicara sama Kak Sri. Jadi rasanya mungkin ada yang rasa kayak aduh kurang plong banget gitu. Tapi ketika Tuhan menciptakan kita sebagai rekan sosial, makhluk sosial, jadi Tuhan menciptakan Kak Titi dan Kak Sri misalnya untuk mendengarkan saya, maka saya akan meluapkan apa yang menjadi isi kekhawatiranku. Dan tentu saja saya akan merasa plong karena yang saya temani bicara ini bisa memberikan saran kepada saya. Itu adalah salah satu jawaban Tuhan, teman-teman. Gitu. Jadi meskipun Tuhan, ketika kita berbicara kepada Tuhan itu satu arah, tetapi tetap jawabannya itu dua arah. Gitu. Tuhan memberikan kita jawaban melalui teman-temannya kita. Jadi
Yuk gabung KTB yuk. Yuk gabung KTB yuk teman-teman. Kita KTB-nya 2 bulan sekali Itu nih. KTB-nya 2 bulan sekali. Jadi teman-teman bisa ikut, bisa sharing dan yang pastinya rahasia juga dijaga kok di KTB. Iya benar, nggak ember bocor Nggak segala banyak bocor. kakak-kakak Kita pembimbing sama-sama juga bertumbuh di ada yang dalamnya untuk bisa mengurangi rasa kekhawatiran kita. Benar. Kakek, aku mau tanya, kira-kira kekhawatiran itu bisa menimbulkan dosa nggak sih? Ya, kekhawatiran itu, saya pernah baca jurnal, dia mengatakan kalau kekhawatiran itu adalah useless sih. Artinya? Artinya adalah dosa yang tidak berguna. Iya. Gitu. Meskipun memang dosa semua tidak berguna, Tapi tidak ada menyenangkan. Oh. Sebenarnya bukan menyenangkan sih, kita terlalu terlena untuk Angin ada. kecanduan, bisa buat kecanduan. Iya, tapi benar, itu bisa buat kecanduan kan, tapi itu tidak berguna. Semua dosa tidak berguna, tetapi kekhawatiran ini adalah betul-betul di situ di jurnalnya kan bahasa Inggris. Jadi di dalam jurnalnya itu kalau di bahasa Indonesia dia kayak mau bilang sebenarnya kekhawatiran itu tidak penting, tidak perlu dilakukan umat manusia karena tidak berdampak baik, gitu kan? Kalau di Matius kan bilang kalau khawatir itu tidak bisa menambah sehasta pun dari usiamu. Sehasta itu mungkin 30 cm jika kakak. Cuman maksudnya begini, poinnya adalah sehasta yang cuma 30 cm saja itu kekhawatiran tidak bisa bikin bertambah gitu. Jadi tidak ada gunanya kan? Nah, tetapi kalau pertanyaannya apakah kekhawatiran itu bisa menimbulkan dosa? Jawabannya itu adalah ada tahapnya. Nah, jadi hati-hati kalau kita sudah suka khawatir berlebihan. Khawatir yang berlebihan, bahasa anak sekarang itu overthinking. Itu bisa menyebabkan atau membawa kita di dalam fase ketidakberimanan. Di dalam fase tidak beriman itu kemudian kita akan masuk ke dalam dosa. Nah, ketika kita tidak beriman saja kita sudah berdosa. Apalagi kalau kita sudah tidak beriman terus kita berkutat masuk langsung ke dalam dosa gitu. Jadi bisa. Jawabannya adalah bisa. Bisa membuat berdosa, tetapi tahapnya tidak langsung khawatir itu berdosa. Tidak. Gitu. Jadi tahapnya adalah dia masuk dulu di tahap yang membuat kita tidak beriman. Karena begini, ketika kita khawatir, kita merasa itu Tuhan tidak menjawab doa-doanya kita. Benar. Kita tidak menemui titik terang dari perjalanannya kita. Makanya kenapa kita khawatir? Nah akhirnya karena kita lama kita tidak menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sudah jawab doanya kita ini. Ini menarik, teman-teman. Saya pernah mengikuti salah satu ibadah. Di situ pendetanya bilang begini, kalau kalian berdoa terus kalian merasa doanya kalian itu tidak dijawab, kalian salah. Kenapa? Karena sebenarnya doa kita itu sudah dijawab sama Tuhan, tapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Nah ini dia kan. Aku pun seperti itu. Kadang-kadang aku buta mataku dan hatiku bahwa aduh, kok Tuhan jahat banget sih sama aku gitu kan? Kok Tuhan begini banget sih? Padahal aku rajin berdoa, aku minta ini, minta itu, tapi nggak ada satupun yang Tuhan kasih gitu kan? Dan itu akhirnya membuat kita marah sama Tuhan. Wah marah, kita berbicara marah sama Tuhan. Aku langsung ingat Ayub. Bagaimana Ayub marah sama Tuhan karena Tuhan mencobai dia sampai dia kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, bahkan istrinya mengkhianati dia kan, sahabatnya pun dia marah sama Tuhan. Tapi apa? Ayub cari Tuhan lagi. Karena kemana kita mau lari teman-teman kalau bukan sama Tuhan gitu kakak. Kemana kita mau lari kalau bukan sama Tuhan? Jadi kekhawatiran itu akan berdampak kepada kehidupan ketidakberimanan kita kelak. Ketika kita terus fokus sama kekhawatiran itu, kita tidak berusaha untuk membangun percaya diri dan menerima situasi gitu. Menerima situasi di sini adalah menerima jawaban doa. Iya. Kalau Tuhan jawab tidak, berarti Tuhan bukan punya rencana di situ. Saya mau bagi pengalaman untuk Kak Titi, Kak Sri dan teman-teman semua. Beberapa waktu yang lalu sebelum saya terpanggil untuk vikari, saya jujur pernah marah sama Tuhan beberapa waktu yang lalu. Karena saya itu sudah menunggu untuk hal ini kan, sudah kurang lebih 2 tahun kakak. Saya lulus tahun 2020 dan menanti sampai tahun 2022. Saya mengurus berkas, saya bahkan sampai injak Jakarta ini hanya untuk mengikuti itu.
Dan saya yakin bahwa Tuhan akan membawa saya ke sini karena Tuhan mau lindungi saya dan Tuhan mau berperkara atas hidupku. Tetapi kemudian di bulan Maret sekitar April kemarin, ada teman-temanku yang sudah mendapatkan panggilan untuk vikaris tahap pertama. Kakak bisa bayangkan saya sakit hati banget dong, karena ini berkasku sudah masuk dari tahun kemarin. Sedangkan yang terpanggil itu adalah orang-orang yang notabene baru memasukkan berkas, gitu kan. Jadi kayak aku tuh sakit hati karena aduh, kok Tuhan gini sih? Aku yang sudah menanti lama gitu tuh. Aku tidak punya apa-apa gitu. Maksudnya aku memang sudah fokus untuk hal ini, tapi kok Tuhan lebih memilih untuk memanggil. Aku marah sama Tuhan. Aku nggak berdoa seminggu itu, bolos gereja. Aku marah sama Tuhan. Kemudian tiba waktunya aku mau mundur gitu. Aku kayak aduh, nggak mau lagi aku jadi pendeta lah. Gitu kan. Wah, berat kan ini? Ini kalau mamaku tahu ini dah marah ya. Ya, aku sudah memundur jadi pendeta gitu. Kenapa aku memundur? Karena aku merasa nggak adil gitu buat aku gitu. Tapi kemudian saya coba melamar di salah satu lembaga. Saya coba melamar di salah satu lembaga untuk apa? Untuk mendapatkan kerja tentu saja. Untuk menghidupi diriku. Karena pada saat itu saya khawatir saya tidak bisa menghidupi diriku di Jakarta karena saya sendiri. Akhirnya saya sudah sampai di tahap lamaran, interview. Saya sudah sampai di tahap interview, bahkan sudah offering gaji. Saya sudah yakin banget ini, mantap ini kayaknya saya diterima. Wah, di situ saya cari Tuhan. Ini dia saya punya kesalahan. Di situ saya cari Tuhan dan kemudian saya bermohon sama Tuhan, Tuhan saya mau, Tuhan saya mau kerja. Kalau memang Tuhan mau saya jadi pendeta, ya sudah, jangan terima saya di lembaga ini. Tapi kemudian kalau Tuhan memang mau saya kerja dan meninggalkan pelayanan dan cita-citaku jadi pendeta, atau nanti saya tetap jadi pendeta setelah saya kerja, saya akan ikut. Gitu. Saya berlutut, bertelut, berdoa sepanjang minggu itu sampai pengumuman. Padahal seminggu kemarin saya tidak berdoa dan bahkan tidak masuk gereja. Saya ikut rajin ibadah persekutuan pemuda di gereja-gereja kan. Misalnya kayak di dekat rumah itu ada gereja lain selain Getor. Karena Getor kan PPGT Kota kan ibadahnya cuma 1 bulan 1 kali. Jadi aku coba cari persekutuan itu supaya untuk menguatkan nih doa-doaku, harapanku gitu kan. Wah, tiba hari pengumuman, teman-teman tahu apakah saya diterima? Tentu saja tidak. Saya menunggu email panggilan dari pagi sampai tengah malam, tidak ada. Saya pikir mungkin ini karena hari Sabtu kali ya, orang libur. Saya tunggu sampai hari Senin dan jawabannya tidak ada, teman-teman. Saya sakit hati, tentu saja saya sakit hati karena saya bingung. Aduh Tuhan, kok mau bawa saya kemana? Ini saya sudah berusaha, saya sudah mencari jalan gitu. Tapi kenapa Tuhan tidak kasih gitu kan? Nah kemudian mulai saya bergumul sama Tuhan, bergaul lagi sama Tuhan karena saya tidak punya mau pada saat itu. Saya sudah istilahnya perjalananku itu sudah mentok nih. Saya pokoknya sisa tunggu nih Tuhan mau bentuk hidupku bagaimana. Saya hidup bergaul kembali dengan Tuhan. Saya berdoa, saya bersaat teduh, kemudian saya menikmati perjalanan itu. Jadi sama kayak seperti Ayub, saya merasa dilahirkan kembali setelah saya marah sama Tuhan. Saya kembali bersekutu dengan Dia dan rasanya itu indah sekali, teman-teman. Teman-teman harus coba bersekutu dengan Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu, akhirnya Tuhan jawab doaku. Tuhan jawab doaku dengan pemanggilan tes itu. Itu saya sudah lama menunggu teman-teman dan akhirnya itu datang. Setelah saya ditolak di tempat saya melamar kemarin. Jadi bisa bayangkan betapa berliku-likunya kehidupanku ini. Tapi kemudian, oke Tuhan, saya ikut jalanmu. Saya ikut, sekarang saya harus tes. Jadi minggu depan aku tes, teman-teman, mohon doanya semua teman-teman. Amin, semoga lulus ya. Teman-teman di rumah semoga doain Kak Kesha biar lulus. Amin. Iya gitu. Kita udah dengar cerita panjang ya tentang Kak Kesha ini, dari perjalanan dia khawatir bagaimana dia bisa hidup di Jakarta. Kalau dia tidak kerja, terus dia hidup makan dari apa? Betul. Terus maksudnya nih Kak Kesha aja yang kayak maksudnya udah belajar firman Tuhan nih, khawatir seperti itu. Gimana kita yang selalu khawatir, selalu khawatir akan kehidupan kita, pekerjaan kita, tentang pasangan hidup nih, Malaysia. Sama satu lagi apa, Kati, itu apa?
personal finance. Nah, Iya. Salah satunya itu sih yang kalau hidup di Jakarta itu sih kayaknya kan. Iya, betul. Hidup Personal pas-pasan. finance. Hidup pas-pasan itu nggak enak banget Nggak ya enak teman-teman. banget, teman-teman. Cuman aku punya banyak, aku kalau mau cerita tentang karya Tuhan dalam hidupku, aku punya banyak sekali. Personal finance misalnya, keuangan. Uangku di rekening pernah sisa 50.000 kakak-kakak. Teman-teman, saya pernah punya uang di rekening 50.000 di Jakarta. Dan kemudian apa, Tuhan kirimkan malaikat baik melalui siapa? Pacarku, keluargaku. Iya. Keluarga di sini bukan mama dan bapak ya. Aku tuh takut minta uang sama mama dan bapak karena aku takut membebani gitu. Jadi Tuhan mengirimkan berkat melalui orang lain, melalui jemaat kota pun, melalui jemaat kota, teman-teman PPGT, melalui orang-orang di sekitarku Tuhan berkarya. Dan akhirnya saya bisa hidup sampai akhir bulan. Jadi teman-teman, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir Betul. dengan apa yang akan diisikan ke perut besok. Iya benar, kan kata Matius tuh gitu, jangan pernah khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kamu pakai, apa yang akan kamu makan. Orang burung-burung di udara diberi makan, tumbuh-tumbuhan didandani dengan sedemikian rupa. Tetapi satu hal yang perlu teman-teman camkan, ya memang burung-burung di udara dan bunga-bunga di padang itu didandani sedemikian rupa, mereka tidak bekerja, tapi manusia dan tumbuhan hewan itu berbeda ya. Kita diberikan naluri, kita diberikan akal sehat dan kemampuan untuk bekerja. Jadi ketika teman-teman menyadari pentingnya bekerja atau pentingnya meminta tolong, pentingnya mencari itu, ingat selalu bahwa itu tidak datang instan. Harus kerja keras. Ora et labora. Jangan kalian cuma teriak, Tuhan saya tidak punya uang, Tuhan saya khawatir, tapi kalian tidak melakukan apa-apa untuk hal itu. Gitu. Ya karena banyak sih orang yang bilang kalau orang Kristen tuh enak ya, karena meyakini bahwa hidupnya tuh kita tuh nggak usah pikirin masa depan gitu. Karena kan di Alkitab diajarin bahwa jangan takut. Bahkan ada tertulis 366 kali yang sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Iya, yang artinya kita nggak boleh takut setiap hari. Jadi orang tuh berpikir jadi orang Kristen enak ya. Kita tuh nggak usah kerja, kita tinggal berdoa aja, rajin baca Alkitab. Nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Untuk teman-teman yang berpikiran seperti itu, jangan pernah berpikiran, karena tidak semudah itu. Kita diberikan semua itu kemampuan untuk bekerja, kita disekolahkan, kita dikasih kemampuan untuk berbicara seperti ini, kita memiliki skill yang baik yang Tuhan kasih karunia, gift. Itu semua untuk dipakai, bukan untuk disembunyikan. Bisa jadi karunia itu adalah untuk mencari hidup. Jadi jangan pernah berpikir, saya baca Alkitab saja deh, saya ikut ibadah saja persekutuan deh, tapi saya tidak usah mencari kerja. Gitu itu tidak bisa gitu. Terus bagaimana kira-kira dengan orang-orang yang saya kan sudah berusaha untuk mencari kerja, tapi kok nggak dapat. Pernahkah kalian menyadari bahwa di dalam hidup kalian meskipun kalian susah, Tuhan tetap menyertai? Sama seperti yang tadi kisahku, 50.000 di awal bulan. Orang itu di awal bulan rekening menggendut, ini mengurus. Bahkan sudah busung lapar istilahnya. Tapi pernahkah kalian menyadari meskipun kalian susah-susah tertatih-tatih mencari pekerjaan, tertatih-tatih mengerjakan tugas kuliah, tapi Tuhan tetap beserta. Kenapa Tuhan tetap beserta? Dia tidak memberikanmu kemudahan. Supaya apa? Supaya imanmu itu terasah. Gitu teman-teman. Imanmu terasah supaya apa? Supaya kamu itu bukan seperti golongan orang yang cuman percaya ketika diberikan bukti. Bukan seperti Thomas. Gitu. Harus cucukkan dulu tanganku di lubang tangannya sama di perutnya Tuhan, baru saya percaya itu Tuhan. Nah, tapi kita ini diberikan kesusahan kita diberikan supaya apa? Supaya iman kita terbentuk. Iman kita terbentuk supaya apa? Supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan terus-terus kita mau merasa diri bahwa kita selalu mau Tuhan bantu, tapi kita tidak pernah cari Tuhan. Gitu. Jadi teman-teman harus normalize itu untuk bertahan hidup di tengah kesesakan. Karena di tengah kesesakan pun Tuhan berkarya untuk hidupmu. Seperti itu. Wow. Nah, kalau sekarang aku balik nih Kak. Kalau misalnya aku mau nanya,
Apakah kekhawatiran itu berasal dari dosa? Bisa jadi kekhawatiran juga bisa timbul dari dosa. Karena dosa kita, keberdosaan kita, makanya kita khawatir. Khawatir untuk apa kira-kira? Khawatir apakah saya akan bertahan hidup? Apakah saya akan sampai kepada hari akhir? Apakah saya bisa mempertahankan imanku? Gitu kan? Kita kan kadang-kadang khawatir karena kita berdosa. Iya. Kita melakukan kesalahan dan itu dosa, dan kemudian kita khawatir, aduh, apakah Tuhan mengampuniku ya? Padahal jelas-jelas Tuhan itu sudah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tetapi karena kita khawatir, kita malah kehilangan iman. Iya. Nah, akhirnya kita berdosa. Sama seperti kita berdosa, kemudian kita tidak beriman, dan akhirnya menimbulkan kekhawatiran. Jadi itu bisa di-loop. Nah, Gitu. iya Kak, betul. Maksud saya gini, ketika kita khawatir ya, kan kita selalu mengarah kepada rasa berdosa lah istilahnya. Nah, gimana nih dengan, ya misalnya saya aja ya pribadi, atau mungkin teman-teman juga yang lain ya, mungkin pada sudah mengalami ya, kayak datang ibadah aja tuh kayak terasa berat, atau mau menunjukkan bahwa kita beribadah atau kita adalah orang Kristen, kadang itu kayak kita terlalu malu mengungkapkan identitas kita. Ya. Terus kita memberi pelayanan di gereja, saya sendiri kadang juga merasa malu sendiri, kayak bilang bukan malu ya, tapi kayak istilahnya tuh takut sama teman-teman saya akan menjudge saya, kami tuh terlalu Kristen Sri, atau kami tuh kayak ini banget ya, terlalu rajin, kayak saya tuh kayak sudah khawatir Terlalu duluan suci ya. terlalu suci. Padahal saya juga bilang, aduh, diri saya juga nggak ada apa-apanya ya, cuman karena saya punya tugas, saya menjalankan, tapi saya itu terlalu takut. Akhirnya kekhawatiran saya itu membuat saya kayak berbalik untuk tidak susah untuk mengutarakan perasaan saya kepada Tuhan, terus apa yang sebenarnya saya rasakan, apa yang saya alami, sehingga perlahan-lahan saya menjadi menjauh nih, kayak bilang ini menjadi saya udah bosan, istilahnya kayak udah jadi rutinitas. Terus teman-teman yang lain sudah menganggap saya ini cuman kayak ini aja lah di gereja, cuman kayak gitu-gitu, udahlah nggak usah nggak usah pelayanan kayak gitu tuh. Gimana sih menghadapi kekhawatiran kita yang benar-benar kayak udah mendalam ya, benar-benar gitu. Ini sama seperti kata Alkitab, nanti sekali lagi saya cantumkan ayatnya ya teman-teman, yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Iya. Nah, ini dia. Ketika kita membawa diri untuk menjadi pelayan Tuhan, maka itu pasti Tuhan sudah kerjakan. Makanya kenapa Tuhan memilih kita, karena Tuhan merasa kita sanggup. Iya. Tapi kemudian kenapa tiba-tiba kalian harus mundur karena perkataan manusia? Gitu kan? sih. Itu pertanyaannya. Iya, itu berat sih. Iya. Kenapa kita dengan mudahnya mau menyenangkan hati manusia, sedangkan Tuhan kita tidak mau senangkan. Iya. Mungkin kalau kita berbicara tentang Tuhan yang menjadi manusia atau Yesus Kristus kan, maksudnya kalau dia ada figurnya di sini, misalnya Kak Titi adalah Tuhan, terus Kak Sri adalah temanku. Kak Sri lebih memilih untuk bergaul erat dengan saya, padahal ada Kak Titi, gitu kan? Kak Titi pasti merasa tersakiti dong, karena Kak Titi nggak pernah diajak. Kak Titi selalu dijadikan nomor terakhir, pilihan terakhir, opsi terakhir ketika kita merasakan kesedihan. Itu kan pasti sakit hati gitu Kak Titinya. Sedangkan Kak Sri sama aku senang-senang aja, jalan-jalan aja terus gitu kan. Nah, ini dia yang susah teman-teman, karena kadang-kadang kita selalu mau ikut arus. Iya. Kita kadang-kadang selalu mau ikut arus, tetapi kita tidak bisa kembali. Nah, itu dia. Kalau di sungai ada dua pilihan ketika kita terhanyut. Apakah kita mau tetap berusaha agar kita bisa kembali ke tepian, ataukah kita memilih untuk mati di dalam sungai itu karena terhanyut? Ini Pak Ridwan Kamil nih, kasihan, turut berduka cita untuk Eril kemarin yang meninggal. Itu dua pilihan yang sangat sulit. Karena tentu saja ketika kita ada di dalam sungai, tentu saja ada kepanikan. Aduh, gimana aku bisa survive ini? Aduh, gimana gitu. Sama seperti di dalam pergaulan. Ketika kita sudah terlalu jauh dari Tuhan, kadang-kadang kita bingung mau kembali bagaimana. Kita takut mau kasih sakit hati kita punya teman, padahal kita lupa teman kita tidak kasih apa-apa sama kita. Mungkin dia kasih sama kita kebahagiaan, kita kasih dia kasih kepada kita penghiburan yang sementara. Sedangkan kita lupa bahwa Tuhan itu adalah sang sumber di atas segala sumber.
Memang Tuhan menciptakan, bahkan Tuhan yang menciptakan temanmu, gitu Iya. kan? Tuhan yang menciptakan temanmu dan lingkunganmu. Dia menjadikan temanmu sebagai penghiburmu. Saya tidak menyalahkan hal itu. Tetapi yang salah adalah ketika kita lebih memilih untuk bergaul dengan teman-teman kita, bahkan pergaulan kita jauh terseret dari Tuhan, dan kemudian kita tidak mau kembali, tidak mau berusaha, gitu. Tadi aku sempat bincang-bincang sama Kak Paska. Kak Paska bilang begini, siapa sebenarnya yang patut khawatir? Tuhan atau kita? Tuhan bisa khawatir loh, karena dombanya banyak yang Hilang. tercerai-berai, banyak yang hilang. Sedangkan apa? Tuhan kan selalu bilang, dia akan selalu mencari yang satu, yang terhilang dari 99 domba yang Iya. tetap di situ. Bayangkan Tuhan harus cari satu-satu. Gitu. Terus tiba-tiba Tuhan datangi, mereka menolak untuk datang sama Tuhan. Gitu. Jadi itu adalah pilihan kita sendiri. Kita sadar bahwa kita harus selalu kembali ke Tuhan. Tetapi kita tidak mau memilih kembali kepada Tuhan, maka itu adalah dosa yang besar. Dosa yang aku tidak bisa menjustifikasi sih orang berdosa atau tidak, karena aku bukan Tuhan. Aku bisa bilang bahwa itu adalah kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar kenapa? Karena kalian tahu apa yang kalian harus lakukan, tetapi kalian tidak lakukan. Nah itu dia. Iya sih Kak Kes, karena mungkin kita juga khawatir itu. Kita tuh lebih memilih khawatir karena dicap oleh orang. Kita lebih memilih khawatir oleh perkataan orang-orang. Benar. Dibandingkan kita khawatirnya itu menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita nggak pernah kali Iya, ya. nggak pernah Ada mikir, kali iya. orang berpikir tuh mau khawatir karena kita tuh menyakiti hati Tuhan. Iya. Mungkin kayak gitu. Jarang sekali sih. Jarang sekali yang berpikir. Syukur kalau ada Ya, satu syukur orang kalau di antara kita yang berpikir seperti itu. Nah, untuk itu Kak Gesya, aku mau tanya, kita memilih khawatir dari tadi tuh kita tuh berbincang-bincang mengenai kekhawatiran kita di dunia. Oke. Tapi aku jadi lebih tertarik nih. Ada nggak ya orang yang khawatir mengenai hal kerajaan sorga? Ada nggak ya orang khawatir mengenai Berat nih kayaknya. Berat kata kasih berat. Aku juga berat. Oke, lanjut Kak. ada nggak ya orang tuh khawatir mengenai kita tuh bisa mempertahankan iman kita nggak sih? Puji Tuhan kan kita seorang Kristen yang hal kerajaan sorga itu kita nggak usah pikirin kita selamat apa enggak, karena kita udah diselamatkan. Cuma kita diberikan tugas bagaimana kita tuh bisa mempertahankan keselamatan itu, bagaimana kita bisa bertahan sampai pertandingan kita selesai di dunia itu. Nah itu dia Kak Kesya, ada nggak ya orang selalu berpikir kayak gitu? Maksudnya wajar nggak sih juga kita tuh berpikir seperti itu? Wajar nggak kita khawatir ya? Iya wajar nggak kita khawatir akan seperti itu? Apakah ilegal? Ilegal? Apakah legal khawatir Iya, karena untuk kan hal kerajaan surga? kita kan diajarin tuh nggak usah khawatir mengenai hal kerajaan surga. Kita tuh udah diselamatkan. Benar. Kita tinggal bagaimana caranya kita mempertahankan keselamatan itu. Oke. Gitu. Sebenarnya hal kerajaan surga ini bagus kalau kalian khawatir, tapi tidak boleh khawatir kan kata Alkitab. Iya. Maka dari itu harus apa? Harus sadar diri. Sadar diri apa? Sadar diri bahwa kalian semua diselamatkan Tuhan. Allah melalui anaknya Yesus Kristus, putra tunggalnya yang disalib di Golgota sana, yang beberapa lalu sudah naik ke surga, itu menyelamatkan kita dari keberdosaannya kita. Jadi tidak ada kata khawatir apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Iya. Itu tidak boleh ya, kita tidak boleh khawatir untuk hal itu. Tetapi yang harus kita lakukan adalah sadar diri. Sadar diri ini susah teman-teman. Kita sadar diri saja untuk pekerjaan misalnya, atau kita sadar diri untuk menjadi teman yang baik saja itu susah. Iya. Apalagi ini kita mau sadar diri untuk melakukan yang terbaik. Ketika kita berbicara tentang sadar diri terhadap keselamatan, maka kita berbicara tentang iman. Iman dikatakan di dalam perumpamaan Yesus terkait dengan iman sebesar biji sesawi itu, teman-teman nanti coba cari ya, biji sesawi itu sebesar Kecil apa? Sebesar apa itu biji Bakteri sesawi? ya, virus ya. Sebesar apa itu biji sesawi sampai Tuhan Yesus bilang imanmu harus sebesar biji sesawi itu. Aduh, kalau teman-teman lihat biji sesawi itu kecil sekali, kecil teman-teman. Pohonnya yang besar, Iya. tapi biji sesawinya itu kecil. Di situ Tuhan katakan, Yesus katakan bahwa imanmu sebesar biji sesawi bisa mampu memindahkan gunung, gitu kan. Tapi kan nyatanya belum ada pernah gunung berpindah.
gunung belum berpindah dari misalnya dari bawah Karayeng pergi ke Jakarta sini kan belum toh. Nah, berarti imannya belum sebesar biji sesawi. Enggak. Jadi bukan itu poinnya teman-teman, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah sebesar biji sesawi saja kita tidak bisa capai teman-teman. Iya. Gitu. Apalagi sebesar kacang hijau gitu. Biji sesawi saja tidak sampai, apalagi kacang hijau gitu. Apa artinya? Iman kita tidak boleh stagnan. Iman kita itu tidak boleh diam di tempat. Iya. Melainkan iman kita itu harus terus bertumbuh. Nah, itu kembali lagi ke KTB tadi toh. Ikut KTB. Menumbuhkan iman, iya, menumbuhkan iman. Bagaimana kita mau bertumbuh dalam iman kalau tidak ada persekutuan yang menguatkan, gitu kan? Nah, kembali ke biji sesawi, iman kita itu harus tumbuh, karena kita sadar gitu. Kita sadar bahwa yang Tuhan kasih ke kita itu luar biasa. Keselamatan, diri kita, hidup kita, Tuhan kasih buat kita. Bukan untuk digunakan sembarangan, tetapi untuk dijadikan berkat, guna memanfaatkan dalam rangka menyadari diri bahwa kamu telah diselamatkan. Jadi ini khotbah saya di PPGT kemarin. Ketika teman-teman menyadari diri bahwa teman-teman diselamatkan, maka lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Allah. Karena kemuliaan Allah itulah yang menyelamatkan kita. Jadi jangan pernah teman-teman berpikir kalau teman-teman itu selamat percuma. Memang kita dikasih sola gratia, hanya oleh karena anugerah kita selamat gitu. Tetapi jangan lupa ada sola fide dan sola scriptura. Sola fide hanya oleh karena iman dan scriptura hanya di dalam Alkitab gitu. Kita melakukan itu memang keselamatan cuma-cuma, tetapi untuk merespon keselamatan itu juga tugas dan tanggung jawab kita. Jadi tidak mudah memang teman-teman, tetapi harus dibiasakan gitu. Dengan apa? Datang persekutuan, baca Alkitab, sola scriptura tadi, baca Alkitab, berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan, berbuat baik bagi sesama. Jangan cuma ibadah saja, tetapi ibadah aktualnya tidak jalan gitu. Jangan cuma sekitar ya. Iya, dengan orang-orang sekitar, teman-teman yang mempercayakan kamu untuk menjadi teman baik, hargailah itu gitu. Pelayanan yang bisa kamu angkat, Kak Sri. Banyak sebenarnya ya teman-teman, pelayanan di gereja, bukan cuma di gereja loh itu pelayanan. Benar. Di tempat kerja atau di sekolah atau di kampus atau di mana pun sebenarnya. Jadi dimanapun teman-teman bisa melayanilah. Karena jangan pernah khawatir teman-teman. Kalau teman-teman melayani, maka Tuhan yang adalah sumber segala berkat akan melingkupi engkau dengan damai sejahtera. Itu dia. Sebenarnya Kak Kesia kembali ke diri kita sendiri Ya, kali ya betul. teman-teman juga ya. Benar. Itu semua harus kembali ke diri sendiri. Karena kalau tidak dari diri sendiri tidak bisa dilaksanakan. Biar Kak Sri mau paksa saya untuk jadi mau ke pendeta tetap kes, jadi mau ke tetap pendeta kes, tidak bisa kalau saya tidak mau gitu kan. Sama halnya seperti teman-teman yang tadi, yang sudah jauh terseret arus. Kembalilah teman-teman, kembalilah selagi masih ada waktu. Carilah Tuhan selama ia mau dicari gitu. Jangan sampai nanti Tuhan sudah datang baru teman-teman tidak cari Tuhan. Jadi kita sebenarnya kayak selalu menyibukkan diri kita ya. Kalau kita tidak ada waktu buat pelayanan atau tidak ada waktu buat baca Alkitab atau berdoa saja, mungkin kita terasa itu susah sekali. Padahal itu hal yang kalau kita coba berulang-ulang dan kita lakukan rutinitasnya, pasti bisa lah. Ingat waktunya kita 24 jam sama-sama ya. Iya, betul. Kita kerja, saya belum kerja, Kak Sri, Kak Titip sudah kerja, mungkin teman-teman kameramen IT di sini juga sudah kerja gitu kan. Tapi kita tetap punya waktu 24 jam. Iya. Dan kita tidak boleh menyisihkan waktu buat Tuhan. Kita harus siapkan waktu buat Tuhan. Menyisihkan bukan ya. menyisihkan, beda ya. Menyisihkan beda ya. Kita menyisihkan itu artinya kita sisa-sisakan waktu buat Tuhan. Kita sempat-sempatkan. Jadi maksudnya adalah teman-teman harus memang siapkan. Pokoknya jam 10 sampai jam 11 itu saya harus berdoa saat teduh. Pagi jam 5 sampai jam 6 itu saya harus saat teduh. Nah sisanya kan Tuhan tidak pernah paksa kita untuk datang sama dia berpuluh-puluh jam. Tidak kayak kerja gitu kan.
Meskipun memang Tuhan tidak menggaji kita, tapi berkat yang didapat dari pekerjaan kan itu juga dari Tuhan. Dari mana lagi? betul. Kalau bukan dari Tuhan. Begitu. Atau enggak kita tuh sambil aktivitas juga dengar firman Tuhan bisa kan? Bisa. Sekarang kan udah ada Iya, kayak dulu. ada Iya. YouTube, udah ada podcast kayak Iya. sekarang ini. Ada Gitu Spotify, sekali. Iya, platform-platform Banyak sih itu. sebenarnya. Iya. Sudah banyak juga yang bikin-bikin tentang sebenarnya banyak ulasan atau banyak yang inilah diubahkan sebenarnya pengalaman pribadi. Jadi nggak ada alasan untuk Nggak ada lagi alasan. dengar firman Tuhan, nggak Betul. mendekatkan diri sama Tuhan. Karena mendekatkan diri sama firman sama firman Tuhan itu juga bisa mengurangi rasa khawatir kita. Betul. Iya sekali. Jadi apa ya sebenarnya tuh sampai sekarang ini kita pasti akan selalu khawatir Benar. ya teman-teman ya. Cuman apa ya pilihannya kita itu dari diri kita sendiri bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan. Ya. Kunci teman-teman, kunci bagaimana supaya kita tidak khawatir atau berhenti khawatir itu menerima keadaan dan mengucap syukur. Tidak ada yang lain teman-teman. Ini betul-betul saya bilang sama teman-teman. Mengucap syukurlah dalam kemalanganmu, Iya. dalam kebahagiaanmu. Mengucap syukurlah senantiasa sebab itulah yang Tuhan inginkan toh. Itu kata Filipi. Apa kata Paulus di surat Filipi? Saya pernah mengikuti saat teduh salah satu pendeta yang memang favorit saya. Dia bilang begini, mengucap syukurlah untuk apa yang kamu miliki saat ini, bukan yang datangnya dari atas. Apa maksudnya? Di dalam kehidupan tentu saja kita mengalami kemalangan, kegagalan, ketidakmampuan. Tetapi kita harus mengucap syukur untuk itu. Bukan apa yang datang dari atas yang penting, tetapi apa yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Jadi kekhawatiran itu tidaklah berguna teman-teman. Supaya tidak khawatir, mengucap syukurlah dan menerima keadaanmu. Karena apapun yang Tuhan buat untuk hidupmu, itu bukanlah rancangan kecelakaan. Jangan pernah lupa itu. Tuhan membentukmu di dalam rahim ibumu dan akhirnya ibumu melahirkanmu, itu semua punya tujuan. Jangan pernah ada yang bilang tidak ada tujuanku hidup. Tidak ada itu, bohong itu. Karena semua manusia punya tujuan untuk hidup. Betul. Tidak mungkin Tuhan lahirkan kita tanpa purpose atau tanpa tujuan. Pasti Tuhan menghadirkan kita di dunia ini untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Gitu. Jadi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik kepada sesama, menjadi berkat untuk orang, dan kemudian terimalah keadaanmu apapun yang kau alami, karena Tuhan akan selalu tetap besertamu dalam segala kondisi, situasi, dan setiap pergumulanmu. Itu. Dan jangan sampai khawatir kita itu lebih besar dari Benar. rasa percaya kita sama Tuhan. Dan karena kalau misalnya kita khawatir kita tuh lebih besar dari rasa kepercayaan kita sama Tuhan. Menurut saya itu salah satu dosa yang terbesar nggak sih? Oke, bisa. Karena kita udah meragukan Tuhan Ya, meragukan kita Tuhan. udah meragukan Dosanya Tuhan. kita. Sementara kita tuh harusnya percaya sama Tuhan. Kayak Sementara gitu. kita tahu bahwa Tuhanlah yang membentuk kita kan, Iya. kenapa kita mau tidak yakin sama Dia gitu. Memang meskipun hambatan, tantangan selalu terlewati, tidak mudah, tetapi Tuhan kan selalu beserta. Pokoknya ingatlah teman-teman, ada sampai saat ini itu semua karena karunia Semuanya karena Tuhan. Tuhan. Saya selalu percaya sih Kak Kes kemarin itu waktu masih kuliah kan Sri itu lebih duluan lulus nih dari saya. Kebetulan kita tuh satu kampus, satu Iya. angkatan, dia lebih duluan lulus dari saya. Dan udah mulai ada rasa khawatir. Tapi satu hal, waktu saya ke gereja terus dengar khotbah bahwa kamu masih ada di Salatiga. Kebetulan kemarin kan kuliahnya di Salatiga. Kamu masih ada di Salatiga. Kalau sampai saat ini kamu masih ada di Salatiga, sementara teman-teman kamu yang lain sudah keluar, berarti misi Tuhan tuh masih ada. Betul. Masih Tuhan tuh masih punya misi, rencana kamu sesuatu di yang harus Salatiga. dikerjakan. Iya. Harus diyakini itu ya Iya. teman-teman. Jadi teman-teman ada sampai saat ini di Jakarta maupun di mana teman-teman Dimanapun. semua, teman-teman Tuhan masih punya misi yang harus engkau kerjakan. Jadi ibaratnya kayak main main game gitu kan. Harus sampai di misi tersebut, harus lewatin itu baru bisa next level. Jadi nikmatilah itu, nikmatilah sakitmu, pedihmu dan bahagiamu karena Tuhan sertamu gitu. Kalau teman-teman masih khawatir nih, mau resign nggak, gajinya nggak cukup, tapi mau resign tapi belum Butuh ada kerja, kerjaan ya. yang lain kayak gitu. Ingatlah, misi Tuhan masih Iya, ada misi buatmu Tuhan di masih kantor ada. itu. Betul. Buat yang lagi cari jodoh. Cari Ya, jodoh, betul, iya. betul. Sudah cari kemana-mana belum ketemu. berdoa. Udah umur segini. Tuhan pasti tunjukkan
kan. Iya. Sudah sampai di quarter life Padahal crisis juga ya. ini udah dumba-dumba ya. Udah Apalagi yang sampai- kakak-kakaknya sudah menikah tuh Iya. biasanya. Apalagi kalau sudah teman-teman angkatan. Teman-teman tuh, angkatan udah gitu. nikah, Udah mulai Aduh. khawatir nih, udah mulai Mulai khawatir. khawatir, iya. Ingat, masa singlemu masih Tuhan bentuk, Iya, masih ada. benar. Tuhan mau mempertemukanmu. Iya, masih ada misi. Ya, Tuhan gitu, mau masih ada. mempertemukanmu Iya, semua ada dengan masanya orang. ya, semua ada Iya. waktunya. Dia mau mempertemukanmu dengan orang yang tepat. Amin. Jangan sampai salah jalan dan salah pilih ya teman-temannya. Amin. Iya. Dan buat teman-teman juga yang masih kuliah. Belum selesai Kita kuliah. juga masih kuliah kali ya. Belum selesai kuliahnya. Ingat, Tuhan masih punya misi buatmu Iya. di kampus itu. Iya. Selesaikanlah skripsimu dan kuliahmu. Betul. Pokoknya selesaikan semua dengan baik apapun Selesaikan semua pekerjaanmu dengan baik, sekarang. iya. Iya. Oke, Kak Kes, terima Cukup kasih ya kita kali banget. ini ya. Terima Kak kasih, Kezia. Terima Kak kasih Titi, loh. Kak Sri. Khawatirnya kayaknya kita udah banyak banget nih dibahas. Semoga khawatirnya benar-benar hilang ya. Amin. Dan semoga juga teman-teman di rumah setelah mungkin masih banyak pertanyaan mengenai khawatir, rasa khawatir. Mungkin tadi ada juga yang bertanya-tanya mengenai khawatir dan tadi sudah terjawab. Kita berharap sih pembahasan kita kali ini bisa membuat teman-teman semakin terberkati, semakin dekat sama Tuhan, tidak merasa khawatir dan Bisa ayolah, sadar diri lah. iya, sadar diri. Bisa jalin hubungan dengan Tuhan. Benar. Ya, Ayolah mulai dari datang sini. persekutuan kita, datang Ikut KTB. Ada ibadah rutin juga. Ibadah loh. rutin ikut KTB. ataukah menyibukkan diri, ada Atau enggak, badminton, ada latihan futsal. paduan Ini suara. promosi ya teman-teman. Promosi PPK. Oke. Oh ya, terima Oke, kasih terima Kak. kasih banyak semua kakak. Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati kita semua. Selamat Bye bye. sore teman-teman. Selamat sore, bye bye teman-teman.